Takbir Idul Adha dan parade lampion keliling perayaan Hari Raya Idul Adha 2026 di Purituk Songo, Cacaban, Kota Magelang, Selasa 26 Mei 2026. Ayo baris dua baris ya. Kalau misalnya depan habis dilanjut ke belakang. Ayo baris yang gede-gede juga baris loh. Baris nih. Ayo, yang nggak baris tak diwe, tak diwe, tak ulas nasi bumbu. Loh, kok ada telur? Yo, baris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, masa salam semangat ya. Baik ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Adik-adik, apa kabar? Baik, sehat semua? Sehat. Sudah makan malam belum? Belum. Sudah. Tadi udah pamit sama ayah bunda belum? Sudah. Nah, adik-adik, malam ini kita akan melaksanakan takbir keliling. Apa adik-adik? Keliling. Adik-adik, takbir keliling ini salah satu ibadah di hadapan Allah. Jadi adik-adik nanti ketika jalan sambil mengucapkan takbir ya, biar oleh Allah dikasih pahala yang banyak, karena adik-adik mengagungkan asma Allah gitu ya. Nanti sambil mengikuti musiknya sambil jalan, nggak usah tergesa-gesa, nggak usah mendahului, tidak usah dorong-dorongan. Adik-adik dinikmati karena kita mau takbir keliling hanya di lingkungan Purituk Songo. Itu ya. Ya, adik-adik udah siap? Udah siap ya. Oke, kalau udah siap, adik-adik kita awali dulu dengan doa bersama ya. Ya, doa bepergian mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Adik-adik udah siap? Sandalnya udah dipakai semua? Sudah, lampunya udah dihidupkan? Udah, yuk yang belum dihidupkan dulu lampunya. Ya. Nanti sambil diangkat ya. Coba kalau bilang Allahu Akbar, adik-adik angkat lampunya bersama-sama. Yo, Allahu Akbar. Kurang kompak. Allahu Akbar. Ada yang belum naikkan ke atas. Allahu Akbar.
sama-sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Nah ya, nah yuk sekarang adik-adik udah siap? Rutenya udah tahu belum ya? Udah tahu ya? Musiknya dibesarkan. Ayo Mas Agus. Ada.
Yes, yes.
Yes, mantap mantap. Mas, mantap mantap.
Silakan diri semua bisa duduk. Silakan duduk menghadap kamera. Ya, garis putih, batasnya garis putih. Garis putih. Tidak boleh melebihi garis putih. Ya. Duduk yang rapi. Duduk yang rapi. Duduk yang rapi. Duduknya baris. Tiada dibandingkan snack. Ayo silakan duduk, semua duduk. Ya, duduk rapi. Ya, terima kasih untuk yang petugas. Monggo bisa membagikan snack buat adik-adik. Ya, silakan adik-adik duduk dulu. Nanti akan dibagikan minum dan snack dari panitia. Nanti akan diputarkan sebuah film ya, film Idul Kurban. Cek 1 dicoba. Halo, checking. Kayak mimi kan? Kayak genak nih.
Cek satu. Apa? Kurang enak. Nolak gitu. Ligo golek ligo ngono iki lho kalau cedake Mas Yudana gitu. Mas Yudana gitu. Pernah. Ikut. Cek satu. Adik-adik duduk yang manis ya. Duduk yang manis. Satu. Cek. Cek ya. Yes. Ya. Oh iya, silakan Bu. Ya, adik-adik silakan duduk, akan dibagikan snack. Ya, semua duduk. Itu snacknya sudah hadir, sudah datang. Jangan lupa adik-adik nanti sampahnya jangan dibuang sembarangan, dimasukkan ke tempat sampah yang sudah ada. Monggo, ini adik-adik remaja, Mbak Nisa, Mbak lainnya, monggo. Bisa Mbak Ganes, Mbak Azza, bisa dibagikan ke adik-adik. Biar adik-adik tetap duduk, nanti snacknya yang keliling. Minumnya di sini dibagi ya. Ini di depan minumnya. Jangan lupa adik-adik nanti sampahnya ini dibuang di tong biru. Adik-adik tadi setelah makan snack minum, nanti sampahnya bisa dimasukkan ya. Karena tempat ini besok pagi akan digunakan untuk sholat Idul Adha. Jadi disampaikan besok adik-adik bisa hadir sholat Id di lapangan tenis Purito Songo. Nanti sholat akan dilaksanakan pada pukul 6.45. Jadi adik-adik bangun lebih awal sebelum jam 6.45, setengah 7 diusahakan sudah sampai lapangan tenis untuk melaksanakan sholat Idul Adha dan mendengarkan khutbah di lapangan tenis ini. Dan berharap adik-adik karena ini setahun hanya sekali sholat Idul Adha dan itu merupakan sunnah yang dianjurkan. Untuk itu adik-adik besok ikut ayah bunda sholat Idul Adha sambil mendengarkan khutbah di lapangan tenis Purito Songo. Ya, sudah dapat semua belum snacknya? Oh, belum. Yang belum tuh cari yang belum. Nah, ntar ya, biar dibagi. Semua dapat, semua nanti dikasih. Coba yang sudah dapat, adik-adik baca doa sebelum makan bersama-sama biar diberkahi Allah SWT. Berdoa
adik-adik diminum, dimakan, dan kita acaranya tidak sampai malam biar besok adik-adik ketika sholat id, sholat idul adha tidak kesiangan, bisa bersama-sama ayah bunda sholat di lapangan sana. Kami, kisah teladan Nabi. Ya, sambil nonton film, Assalamualaikum. silakan boleh Yuk, dimakan ibu kami diminum. dengan menekan tombol subscribe. Nonton. Selamat menonton. Kisah Nabi Ismail alaihissalam, mukjizat air Zam-Zam. Apakah kamu tahu jika Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal sebagai bapak para nabi? Iman dan takwa Nabi Ibrahim yang sangat kuat menurun ke anak dan cucunya, sehingga Allah mengangkat di antara mereka menjadi utusannya. Semasa hidupnya, Nabi Ibrahim sempat melakukan beberapa kali hijrah. Yang pertama, beliau hijrah dari negerinya ke kanan Palestina. Kemudian, hijrah lagi ke Mesir. Dalam perjalanannya ini, Nabi Ibrahim ditemani oleh Nabi Lot dan Sarah. Sarah merupakan wanita yang taat, sabar, dan penyayang. Nabi Ibrahim kemudian menikah dengannya. Ayah bunda bisa Keluarga Nabi Ibrahim dan Nabi Lut tinggal di Madinah. yang Yang kita suatu hari, berkeliling Allah mengutus Nabi adik Lut remaja yang bunda yang bisa berdakwah di antara kaum Sodom. sediakan teh Setelah panas, itu, air mineral, Nabi dan Ibrahim juga hidup berdua dengan istrinya Sarah. Meskipun memiliki banyak mukjizat, Nabi Ibrahim juga mendapat ujian yang berat dari Allah. Hingga masa tuanya, Nabi Ibrahim belum juga dikaruniai anak. Hal ini membuat Sarah terus-menerus bersedih. Siapa nanti yang akan meneruskan perjuangan Nabi Ibrahim? Saat itulah Sarah meminta Nabi Ibrahim untuk menikah dengan Hajar, seorang wanita yang cantik, cerdas, dan juga taat. Nabi Ibrahim mengabulkan permintaan Sarah. Setelah Nabi Ibrahim dan Hajar menikah, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki. Dialah Nabi Ismail. Nabi Ibrahim sungguh bahagia. Dia begitu menyayangi Ismail kecil hingga membuat Sarah cemburu. Ketika perasaan itu tidak bisa lagi ditahan, Sarah meminta kepada Nabi Ibrahim untuk menjauhkan Hajar dan Nabi Ismail dari. Allah memberikan wahyu agar Nabi Ibrahim mengabulkan permintaan Sarah. Nabi Ibrahim pun meminta agar Hajar berkemas karena mereka akan pergi jauh. Setelah semuanya siap, mereka pun berangkat. Unta yang mereka tunggangi terus berjalan tanpa tujuan yang pasti, memasuki padang yang gersang. Hanya ada gunung batu dan lautan pasir. Setelah berjalan berminggu-minggu, unta yang mereka tunggangi akhirnya berhenti. Tempat itu dikenal dengan nama Mekah, sebuah daerah yang tandus dan tidak berpenghuni. Matahari bersinar dengan terik, angin yang bertiup menerbangkan debu dan pasir kemana-mana. Nabi Ibrahim membuatkan rumah untuk berlindung. Setelah itu, dia pun pamit meninggalkan Hajar dan Ismail sendirian. Hajar merasa takut jika harus tinggal sendirian di tempat yang sepi itu. Dia pun bertanya kepada Bunda nih. Oke, wadah. Lalu Hajar pun ikut mengangguk. Dia yakin jika ini perintah Allah, maka Allah pasti akan melindungi mereka. Setelah Nabi Ibrahim pergi, tinggallah Hajar dan Ismail sendirian di tengah-tengah padang sepi tanpa penghuni. Beberapa hari kemudian, perbekalan mereka mulai habis. Ismail kecil mulai menangis karena haus. Tenanglah anakku, Allah akan selalu melindungi kita. Kata Hajar sambil menepuk Ismail kecil agar dia tenang. Tunggulah di sini, ibu akan mencarikan air untukmu.
Hajar pergi keluar dan memandang sekelilingnya. Tidak ada satupun pohon yang terlihat. Lalu, kemanakah dia harus mencari air? Oke, mantap, mantap, mantap. Hajar berjalan dengan cepat dan mulai mendaki sebuah bukit yang dikenal dengan nama Safa. Setelah sampai di puncak, Hajar berusaha melihat ke sekelilingnya. Namun, dia tidak menemukan air di sana. Ketika itu, Hajar melihat bukit lain di seberang. Dia pun turun dari bukit Safa menuju ke bukit Marwah. Sayang sekali, di sana pun dia tidak menemukan mata air. Hajar memutuskan kembali ke rumah untuk melihat keadaan anaknya. Tangis Ismail semakin kencang. Pasti engkau tambah haus, Kata Hajar dalam hati. Dia pun pergi lagi ke Bukit Syafa untuk melihat barangkali ada orang lewat yang bisa menolongnya. Ketika tidak menemukan apapun di sana, Hajar pun pindah ke Bukit Marwah. Dia terus mondar-mandir antara Bukit Syafa dan Marwah hingga 7 kali. Dalam setiap langkahnya, Hajar terus berdoa kepada Allah. Allah tidak pernah meninggalkan hamba-Nya yang beriman dan berusaha dengan baik. Lewat Nabi Ismail, Allah menurunkan mukjizatnya. Nabi Ismail menangis sambil menghentakkan kakinya ke sana. Dan dari jejak hentakan itu, muncullah mata air yang sangat banyak. Air itu terus mengalir keluar, menembus ke segala arah. Air yang begitu jernih dan segar. Teriak Hajar ketika melihat aliran air tersebut, yang artinya adalah berkumpul. Hajar menangkupkan kedua tangannya dan mengambil air itu. Kemudian memberikannya kepada Ismail. Setelah itu, dia sendiri pun meminum hingga kenyang. Mata air itu terus-menerus mengalir tanpa henti. Dari tahun ke tahun dan dalam cuaca yang sangat panas sekalipun, air itu tidak pernah berkurang. Cobaan untuk Hajar seolah datang silih berganti. Suatu hari, semua bahan makanan telah habis dan Ismail kecil sudah kelaparan. Untuk menunda rasa lapar itu, Hajar merebus batu-batu dan berkata, tunggulah sebentar, makanan ini belum matang. Hari terus berganti dan Hajar tetap menjalani hidupnya dengan ikhlas. Dia tekun dan rajin bekerja. Dia tidak pernah mengeluh sekalipun. Mekah yang dulunya tandus dan tidak dihuni oleh manusia, kini berangsur-angsur mulai ramai. Mata air itu telah menarik para musafir dan pedagang. Mereka menyebut mata air itu dengan nama Zam-Zam. Dari merekalah Hajar bisa mendapatkan bahan makanan. Terima kasih atas bantuan Tuhan selama ini. Sama-sama Nyonya, berkat mata air ini kami semua jadi tertolong. Suatu ketika, Nabi Ibrahim datang berkunjung ke Mekah. Dia begitu terkejut ketika melihat daerah itu telah menghijau dan ramai dikunjungi orang-orang. Nabi Ibrahim merasa terharu dan bangga melihat putranya. Ismail kecil telah tumbuh menjadi anak yang cerdas, baik dan sopan. Dia juga tekun beribadah sesuai dengan ajaran ibunya. Nabi Ibrahim bersyukur kepada Allah atas semua perlindungannya. Suatu hari, Nabi Ibrahim mendapat mimpi yang sangat mengguncang hatinya. Dalam mimpi itu, Allah memerintahkan untuk mengorbankan putranya sendiri, menjadikan Nabi Ismail sebagai persembahan untuk Allah. Mimpi itu membuat Nabi Ibrahim merasa gelisah. Saat itulah iblis mencoba untuk menggoda Nabi Ibrahim dan menggoyahkan hatinya. Bagaimana bisa dia menyembelih putra yang begitu disayangi? Nabi Ismail melihat kegelisahan yang dirasakan oleh ayahnya. Dia pun bertanya, hal apa yang membuat ayahnya tersebut gelisah? Nabi Ibrahim kemudian bercerita, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi
aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Wahai ayahku, kerjakanlah yang diperintahkan Tuhanmu. Sungguh di luar dugaan, Nabi Ismail yang kala itu masih berusia remaja memiliki iman dan pendirian yang teguh. Dia menguatkan hati ayahnya dan meyakinkannya bahwa inilah perintah Allah dan harus dilaksanakan. Insya Allah, engkau akan mendapatiku sebagai orang yang sabar, ayah. Mendengar ucapan anaknya ini, Nabi Ibrahim pun merasa yakin. Sebelum hari pelaksanaan, Nabi Ismail memiliki 3 permintaan, yaitu 1. Mengencangkan tali yang mengikatnya, agar saat disembelih dia tidak meronta dan membuat ayahnya iba. 2. Mengasah pisau dengan tajam, supaya proses berjalan dengan cepat dan mengurangi rasa sakit. 3. Menitipkan baju yang dipakainya untuk sang ibu. Setelah itu, Nabi Ismail pun diikat dan bersiap untuk disembelih. Nabi Ismail berbaring tertelungkup di tanah. Kemudian, Nabi Ibrahim mengangkat pisaunya dan bersiap untuk melaksanakan perintah Allah. Tidak ada keraguan sedikit pun di hati keduanya. Saat itulah Allah berfirman untuk mengganti Nabi Ismail dengan seekor domba. Subhanallah. Peristiwa inilah yang menjadi awal mula ibadah kurban. Hari di mana umat manusia mempersembahkan hewan terbaik. Inilah kisah Nabi Ibrahim yang begitu taat menjalankan perintah Allah dan putranya Nabi Ismail yang begitu tegar dan ikhlas. Setelah peristiwa itu, Nabi Ismail semakin tekun dalam beribadah. Dia belajar dengan sungguh-sungguh dan selalu mengamalkan semua yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Kelak, dia akan diangkat menjadi Nabi utusan Allah. Kisah Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad yang menemukan kembali sumur Zam-Zam. Jauh setelah masa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, Mekah terus berkembang menjadi pusat kehidupan. Ribuan orang dari berbagai penjuru selalu datang untuk menunaikan ibadah haji. Demi menjaga keamanan dan ketentraman kota, para kabilah yang berkuasa sepakat untuk bersatu. Mari kita bersama-sama menjaga kota Mekah. Semoga Tuhan selalu melindungi kita semua. Namun, selang waktu berjalan, kabilah Jurhum mulai melupakan tanggung jawab mereka. Orang-orang Jurhum menimbulkan masalah lagi. Mereka mengancam para pedagang dan jamaah haji. Seru kabilah Kinanah. Enggak benar, tindakan mereka telah menodai kesucian kota Mekah. Sahut kabilah Khuza'ah. Akhirnya, kedua kabilah ini bersatu untuk mengusir orang-orang dari kabilah Jurhum. Perang pun terjadi. Kabilah Jurhum terdesak dan terpaksa keluar dari kota Mekah. Beraninya mereka mengusir kita. Kita akan pergi sesuai keinginan mereka, tapi kita tidak akan pergi begitu saja. Lihat sumur Zam-Zam, jangan biarkan mereka menguasainya. Begitulah mereka lantas menimbun sumur Zam-Zam hingga rata dengan tanah. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang bisa mengambil air dari sumur Zam-Zam. Dan ratusan tahun berikutnya, keberadaannya telah terlupakan sepenuhnya. Suatu hari, terlihat satu rombongan mulai memasuki kota Mekah. Mulai sekarang, engkau akan tinggal di Mekah bersamaku. Kata Muthalib kepada keponakannya. Terima kasih, Paman. Sahut Syaibatul Ham. Sesampainya di rumah, mereka segera membongkar barang bawaan. Syaibatul Ham termasuk anak yang cekatan. Tanpa diminta pun, dia langsung membantu pamannya beberes. Siapa pemuda itu? Dia pasti muda yang dibawa Muthalib dari kota Yatsrib.
mulai memanggil Syaibatul Ham dengan sebutan Abdul Muthalib, budaknya Muthalib. Sang paman terkejut ketika mengetahui hal itu. Dia adalah keponakanku, namanya Syaibatul Ham. Ayahnya telah wafat, karena itulah dia akan tinggal bersamaku. Namun, nama Abdul Muthalib terlanjur melekat. Syaibatul Ham pun tidak keberatan dipanggil demikian. Abdul Muthalib tumbuh menjadi lelaki yang dihormati. Pribadinya yang tenang, sopan, dan bijaksana membuat orang-orang kagum. Karena itulah, ketika sang paman wafat, jabatan pemimpin Bani Hashim pun diserahkan kepada Abdul Muthalib. Engkau pantas menjadi pemimpin. Benar, engkau adalah yang paling bijak di antara kami. Sejak saat itu, Abdul Muthalib menjabat sebagai pemimpin kabilah sekaligus menjalankan tugas yang amat penting, yaitu pemberi minum dan penjamu para jamaah haji, meneruskan jejak sang paman. Ini adalah kedudukan yang mulia. Namun, aku tidak menyangka jika akan seberat ini. Sebentar lagi, musim haji akan datang, dan dia harus menyediakan banyak air. Abdul Muthalib melakukan segala macam cara untuk memperoleh air. Meskipun itu artinya dia harus membeli dan mendatangkan air dari tempat yang sangat jauh. Bawa semua air ini dengan hati-hati. Selama bertahun-tahun, Abdul Muthalib terus menjalankan tugas ini dengan rasa ikhlas. Hingga suatu ketika, Abdul Muthalib mulai merasa kesulitan. Jumlah jamaah haji semakin banyak, sedangkan jumlah air tidak bisa ditambah lagi. Dia pun berdoa di depan Ka'bah, memohon agar Allah memberikan pertolongan. Ya Tuhanku, berikanlah petunjukmu. Seandainya saja ada sumur di sekitar sini, tentu para jemaah tidak akan lagi kesusahan. Allah memberikan petunjuknya lewat mimpi. Suatu hari, Abdul Muthalib sedang tidur di dekat Hijr Ismail. Dia bermimpi datang seorang yang berkata, Galilah Taibah. Apa itu Taibah? namun sosok itu langsung menghilang. Pada hari berikutnya, mimpi itu datang lagi. Sosok itu berkata, Galilah Barah. Apa itu Barah? pada hari ketiga, Abdul Muthalib kembali tidur di tempat yang sama, dan mimpi itu datang lagi. Kali ini, sosok itu berkata, Galilah Al-Madunah. Abdul Muthalib masih belum memahami apa arti mimpi itu. Dan pada malam keempat, sosok itu datang lagi dan berkata, Galilah Zam-Zam. Apa itu Zam-Zam? Apakah engkau bersedia menjelaskannya kepadaku? Zam-Zam adalah air yang tidak pernah habis, melimpah ruah, dan akan menjadi air minum bagi jemaah haji yang agung itu. Posisinya berada di antara kotoran dan darah, di sekitar gagak-gagak bersayap putih berterbangan, dan di dekat sarang semut. setelah mendapatkan mimpi seperti itu, Abdul Muthalib kembali teringat pada cerita zaman dahulu. Cerita yang diwariskan secara turun-temurun. Aku harus menemukannya. Aku harus menemukan kembali sumur Zam-Zam yang telah dilupakan orang. Apalagi aku bertugas menyediakan air dan makanan bagi penduduk Mekah dan para jemaah haji. Abdul Muthalib lantas memanggil anak lelaki satu-satunya, yaitu Haris. Ambil cangkulmu. Sahabatmu, Kita gali sumur Zam-Zam. Yes. Kemana kita akan mencarinya, ayah? Ayah telah mendapat petunjuk dari Tuhan semesta alam. Beberapa hari kemudian, mereka sibuk mencari lokasi seperti yang dikatakan dalam mimpi. Akhirnya, pencarian mereka berakhir di tempat penyembelihan kurban milik kaum Quraisy, tepat di antara dua berhala besar Ishaq dan Nailah. Lihatlah sarang semut dan kawanan burung gagak hitam itu. Ini persis seperti petunjuk dalam mimpi. Mereka berdua pun mulai menggali tanah. Apa yang mereka lakukan ini menarik perhatian orang-orang Quraisy. Hei Abdul Muthalib, apa yang
yang sebenarnya kau lakukan? Aku sedang menggali sumur Zam-Zam. Bukankah sumur itu telah menghilang? Engkau hanya melakukan hal yang sia-sia. Abdul Muthalib tidak menghiraukan pendapat dan pandangan orang lain. Dia terus saja menggali sambil berdoa kepada Allah. Apa yang dilakukan oleh Abdul Muthalib memancing kemarahan para kabilah lain. Sungguh berani sekali kalian menggali tanah di tempat persembahan ini. Kami akan menghentikan kalian meskipun harus berperang. Abdul Muthalib lantas meminta anaknya untuk berjaga-jaga, sementara dirinya terus menggali. Jangan takut anakku. Beberapa hari kemudian, kota Mekah gempar. Tersebar kabar bahwa Abdul Muthalib berhasil menemukan kembali sumur Zam-Zam yang hilang. Ternyata sumur itu memang benar-benar ada ya. Abdul Muthalib memang hebat. Dia bisa menemukannya. Tidak hanya sumur Zam-Zam, dia bahkan menemukan harta yang terpendam. Abdul Muthalib sungguh bersyukur karena berhasil menemukan sumur tersebut. Dengan ini, aku tidak akan kesulitan lagi menyediakan air bersih setiap kali musim haji tiba. Terima kasih ya Tuhan. Ayah, lihatlah semua harta ini. Patung emas, pedang hingga baju besi. Nah, sebagian dari harta itu harus kita gunakan untuk membantu kaum yang lemah. Semasa hidupnya, Abdul Muthalib dikenal sebagai orang yang suka menolong dan mendapatkan julukan Al-Qaeda, orang yang amat dermawan. Wahai Abdul Muthalib, apakah engkau akan pergi lagi ke bukit? Benar, para buruh telah menungguku. Tidak hanya kepada sesama manusia, Abdul Muthalib juga dermawan kepada para hewan. Dia memiliki kebiasaan menabur remahan roti di bukit agar dimakan oleh para burung. Bersabarlah, jangan berebut. Selama aku masih hidup, kalian tidak akan kelaparan. Kedudukan Abdul Muthalib semakin kokoh dan dia berhasil menjadi pemimpin yang kuat dan dihormati. Dia memiliki 10 anak laki-laki yang membantunya memperkuat kedudukan itu. Salah satu dari anak lelakinya adalah Abdullah, seorang anak yang sangat baik, lembut, pandai dalam bicara, dan suka menolong orang lain. Dialah ayahanda Nabi Muhammad SAW. Ka'bah yang wajah-wajah Selamat Idul Adha. Paling orang Mana budak-budak ni tak baik lagi. Mesti dia bermain. Kejap lagi balik. Assalamualaikum. Tak baik pun. Buka pintu. Tak nak. Orang duduk tak luar. Balik lambat lagi. Ada ni. Apa ni Ros? Buka cepat. Makanan untuk sahur. Jangan lupa masukkan ais. Nanti basi. Macam mana? Ingat. Kenapa lambat balik? Kita orang kan emas. Lagi pun dah lupa. Kita orang semai penuh tadi. 20 rakaat terawih. 3 rakaat witir. Betul? Yelah tu. Bangga tak semayang? Ini apa hal pula pakai kain?
Mana semua? Dalam ni, semua dah potong kena selok. Bagian satu. Tak lama lagi hari raya korban. Macam mana persiapan surau? Nampak gaya semua dah disusun. Tukar sembelih lembu korban dan tukar potong daging dah ada. Orang untuk agen hingga daging pun dah ada. Mereka juga yang akan masak waktu bumi nanti. Kupon untuk ambil daging korban pun dah dibagi kepada pilihan raya. Bagus. Awal-awal lagi dah bersedia. Tapi tahun ni korban kurang. Selalunya banyak. Nanti akan bagi 3 ekor lagi. Amat dari aku. Dah cantik tu. Biasalah, hari ni berniaga untung. Jadi, aku nak derma sikit. Dikit mana duit ni. Baru boleh masuk. Patutlah ayam kau laku je. Kau rajin derma. Itu betul-betul. Yelah tu. Aku pun derma juga. Aku ni RM10 ke atas. Tak pernah kurang. Laku sentiasa selari pergi. Tahu tak apa? Kalau ikhlas nak berderma, derma je lah. Ayah nak bagi tahu orang berapa banyak. Duit derma ni untuk surau. Siapa yang menderma dapat banyak pahala. Kan Datuk? Iya, betul tu. Jadi, siapa yang banyak duit, eloklah menderma. Jangan nak simpan untuk diri sendiri je. Buat baiklah untuk diri sendiri dan masyarakat. Apa pandang-pandang? Kak, duit simpanan akak yang banyak tu. Nampak apa? Suka hati akak lah nampak apa. Yang korang sibuk kenapa? Kak, ada bagi derma? Ada, sentiasa. Ika, tak pernah nampak pun. Kau tak nampak sebab akak tak menunjuk-nunjuk. Macam mana? Tak. Nampak ni? Nampak? Jadi, Tengok ni. program tabung ibadah ni macam ada cakap semayang. Masa lembu korban? Betul lah tu. Tabung ibadah korban untuk beli lembu korban.
Tiap-tiap bulan akak akan masukkan RM10. Itu macam akak simpan duit, bukan bagi derma. Derma lah tu. Dengan duit tu, akak dapat lakukan ibadah korban dengan membeli satu bahagian dari seekor lembu korban. Daging korban tu nanti akan diagih-agihkan kepada masyarakat Islam secara keseluruhan. Sebenarnya, bagus sangat ada tabung ibadah korban ni. Ia meningkatkan kesedaran dan penyertaan masyarakat dalam pelaksanaan ibadah korban secara terancang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Atu bawa rambutan untuk kita orang. Terima kasih, Atu. sama. Untuk minggu. Sapi. Untuk korban. Jangan pergi mana-mana tau. Mesti nanti orang dengar. Macam mana boleh hilang? Tak tahu lah saudara. Tadi ada, sekarang sudah tak ada. Sepi. Upin. Dari mana? Nak ke mana? Dari sana nak ke sini. Atu, belajar di sini. Boleh. Minta lah. Uncle, sini je. Okey. Atu, panjang mengeluk. Kenapa tu? Lembu sapi dah tak ada. Baguslah aku cari. Janganlah jadi kesimpan kita orang yang berkorban. Ha? Sepi. Lembu korban? Siapa cakap? Korang ni dah salah faham. Atuk bukan cakap pasal sepi lembu mutu. Tapi si sapi penjual lembu kat kampung sebelah tu. Atuk nak beli lembu dia untuk korban. Yes. Si sapi tu dah jual lembu dia. Jadi terpaksa lagi terkorban dengan Sepi. Tak adalah. Aku gurau je. Tu orang sayang Sepi tu. Kan Upin? Ipin?
muda. Ha, alah. Naiklah. Tak payah, aku nak cepat ni. Dah, nanti kau isi, bagi aku balik. Aku dah daftar dengan tabung ni. Ros pun dah. Ha? Alhamdulillah. Ish, kau ni. Bagilah salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ha, nak apa? Nah, baju Ros dah siap. Borang pemohonan penyertaan tabung ibadah korban yang Elok kau daftar sebagai peserta, Saleh. Betul tu. Budak-budak muda macam kau ni, Saleh, kalau tak disuruh, tak reti semua ni. Excuse me, Saleh dah daftar tau. Dah lama pun. Banyak kali dah buat korban. Kali ni Saleh buat semangat amal jariah. Saleh bagi barangan keperluan harian, makanan dan keduri lagi. Semuanya untuk membantu saudara-saudara kita yang memerlukan. Alhamdulillah. Murah rezeki kau, Saleh. Dah lah, aku pergi dulu. Tata tu dalam. Mana korang pergi? 1 pagi hilang. Siapa yang bawa lembu ni ke sini? Korang ada bawa busuk? Kau nampak ni semua? Jadi kau berdua tahu apa nak buat kan? Buat sekarang. Semua salah kau. Ayo, Septi. Mana Diki? Hauslah. Kita duduk minum dulu. Jom. Ya, adik-adik, sudah cukup ya? Nah, karena ini sudah malam, kita cukupkan sekian. Mbak Azza, masih ada acara lagi Mbak Azza? Masih ada acara? Sudah ya? Nah, karena sudah cukup malam, besok adik-adik mau sholat Idul Adha, jangan lupa bangun lebih awal untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Semangat tahun depan biar lebih baik lagi. Jangan lupa sampahnya, barang-barangnya, lampunya tidak boleh tinggal. Yuk diberesi, barangnya punya sendiri, lampunya disimpan untuk tahun depan. Semoga menjadi ibadah umat kita semua, dan tolong adik-adik
tidak ada yang ketinggalan barang bawaannya. Tadi bawa apa? Ini sandal punya siapa? Ya, snacknya, lampionnya jangan ada yang ketinggalan. Mas Adi, sini Mas, dipaten sini Mas. Kesimpulan acara ini. Sana. Sini acara ketok. Ora ketok. Anu nih. Kita dipateni sini Mas.
dalam hitungan ketiga silakan speech tentang kegiatan hari ini, takbir dan parade lampion dalam hitungan ketiga. Oke, 1, 2, 3. Selamat malam Pak Wid, alhamdulillah hari ini malam ini kita sudah menyelesaikan satu rangkaian acara Idul Adha, yaitu malam takbiran anak-anak RW 12 Pondok Soko. Alhamdulillah acara berjalan dengan lancar, baik, didukung oleh semua warga, dan juga kami berterima kasih kepada panitia yang terlibat, adik-adik remaja Karang Taruna, khususnya di RW 3. Demikian laporan Pak Wid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir Idul Adha dan parade lampion keliling perayaan Hari Raya Idul Adha 2026 di Purituk Songo Cacaban Kota Magelang Selasa 26 Mei 2026.